بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العظيم. Tunanetra merupakan sebutan untuk individu yang memiliki gangguan fungsi penglihatan. Keterbatasan dalam penglihatan pada individu tunanetra tentu menghambat kegiatan sehari-hari yang dapat memunculkan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, serta perilaku menarik diri dalam lingkungan sosialnya. Keterbatasan yang dialami oleh individu penyandang tunanetra dalam melakukan kegiatan sehari-hari akan menimbulkan perbedaan dalam fungsi keluarga serta adanya peran tanggung jawab yang lebih besar untuk individu yang lain, khususnya apabila suami istri merupakan pasangan penyandang tunanetra. Saya pekerja terapis kesehatan. Saya buka usaha terapis di daerah Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Bagi Susiana dan Mispan, mereka adalah pasangan penyandang disabilitas tunanetra dan sudah dikaruniai satu anak perempuan. Susiana mengalami gangguan penglihatan sudah sejak pembawaan dari lahir, tetapi masih ada sisa sedikit penglihatan walaupun hanya bisa melihat jarak 2 hingga 3 meter. Pada usianya menginjak sekolah dasar sampai usia SMP, penglihatannya mulai menurun. Ia merasakan matanya mulai sakit dan berair. Dahulu ketika saya mengalami gangguan penglihatan, sebenarnya sejak sudah pembawaan dari lahir, tapi masih ada sedikit sisa penglihatan walaupun hanya 2 atau 3 meter. Jadi ketika ada orang jalan masih kelihatan bajunya, masih kelihatan tinggi badannya, masih ketahuan laki atau perempuannya masih. Terus seusia saya SD itu tahun 94 sampai usia di masa SMP ya 2003, itu pandangan semakin terus-menerus menurun. Jadi kalau siang hari aktivitas di sekolah selesai untuk pelajaran itu merasakan mata itu ada rasa kemeng berair gitu, terus lama-lama menurun sampai di masa jenjang perkuliahan di tahun 2010. Waktu itu saya berada di IAIN Surakarta yang sekarang menjadi UIN. Saya di sana menekuni prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, selama kurang lebih 4,5 tahun. Di usia jenjang kuliah, Susiana menekuni pendidikan agama di salah satu universitas, jurusan Fakultas Pendidikan Agama Islam atau PAI. Berbagai aktivitas pun ia jalani seperti mengikuti bimbingan komputer dan pelatihan membaca Al-Quran dengan huruf Braille. Ia juga mendapatkan piagam atau sertifikat mengajar.
Dahulu saya pernah waktu masih ada sedikit sisa penglihatan, saya sempat menekuni teknologi komputer ketika masa perkuliahan saya, dan setelah itu juga pernah mengikuti bimbingan pelatihan Al-Quran, dan sekarang sudah ada ini juga tanda piagam, insya Allah bisa digunakan. Waktu itu sempat saya wiyata bakti di Bakti Candrasa. Perjalanan Susiana pun berlanjut dengan mengikuti program guru mengajar atau wiyata bakti di Bakti Candrasa Solo. Sambil menyelam, minum air. Itulah ungkapan yang tepat untuk Susiana ketika menjadi seorang guru di tempat tersebut. Di sela waktunya ia menekuni pijat terapi penyembuhan penyakit dengan harapan supaya bisa bermanfaat di masa depan. Saya tergerak untuk belajar terapi karena waktu itu sangat terkenal dengan gelar sarjana, tapi masih banyak yang belum bisa diterima di pekerjaan sesuai dengan bidang ijazahnya. Akhirnya saya tergerak untuk mengambil kursus terapi ini sampai sekarang ini, dan alhamdulillah menjadi mata pencaharian kami. Dulu saya semacam mendapatkan ilham ya. Saya pikir saya melihat di masyarakat waktu itu banyak sekali teman-teman saya yang sudah lulus menyampaikan nasihat seperti ini, "Dek, kamu kalau lulus tidak punya keahlian lain yang bisa digali, belum tentu kita bisa keterima di mata pencaharian yang seperti yang kita bidangi saat ini. Jadi ijazah yang kita pakai ini nanti belum tentu untuk bisa diterima di berbagai lowongan kerja," seperti itu. Dulu banyak sekali kakak tingkat saya yang sudah lulus tapi akhirnya menjadi pedagang, menjadi pekerja di toko, padahal kan ijazahnya bidang keagamaan. Jadi banyak yang tidak bisa diterima di sekolah seperti itu. Terus akhirnya saya tergerak, jangan sampai saya nanti lulus tidak punya mata pencaharian. Jadi kadang saya dulu itu merasa terpikirkan nasib saya nanti akan seperti apa dan saya harus bagaimana. Padahal waktu itu saya masih berada di semester 3 kalau tidak salah, sudah terpikirkan seperti itu. Atas izin dari Sang Ilahi, akhirnya harapan pun kian tercapai. Setelah menjalani kursus terapi pijat penyembuhan di Panti Bakti Candrasa, Susiana memutuskan untuk menikah dengan pria idamannya yang tak lain adalah Mispan, seorang penyandang disabilitas tunanetra yang merupakan siswa di panti tempat ia mengajar. Takdir jodoh memang di tangan Tuhan. Keduanya menjalani kehidupan bahagia sebagai suami istri dan mulai membuka klinik pijat tunanetra di rumahnya. Ya, di Bakti Candrasa juga waktu itu saya mengajar ngaji dan baca tulis braille. Di waktu itu kan Mas Mispannya masih belajar terapi juga di sana, menjadi rekan kerja satu profesi sama saya di sana. Waktu itu saya mengajar dan beliau menjadi siswa. Biasanya disebut kalau sana itu PM. Saya percaya takdir Allah yang terbaik. Jadi waktu itu saya sempat munajat istikharah, kalau memang ini yang terbaik saya ikuti. Jadi prinsip saya adalah raditu billahi robba. Jadi saya rela dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing. Ada orang yang ditakdirkan dengan penuh kebahagiaan, dan ada pula yang sebaliknya. Saat takdir itu datang, tentu tak ada yang bisa menolaknya. Itulah yang dialami Susiana ketika harus menerima takdir menjadi penyandang disabilitas tunanetra. Rasa cemas, was-was, rendah diri sempat dialaminya
karena harus hidup berdampingan dengan orang normal biasa. Tetapi rasa itu seakan sirna setelah dirinya mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, berzikir, dan banyak belajar ilmu agama. Ya awalnya sih susah iya, cemas iya, merasa rendah diri iya, merasa minder iya, tapi akhirnya kan saya ini termotivasi dari ketika saya belajar kitabnya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah pengarang Rotibul Haddad, karena saya juga menekuni di bidang keislaman, dan beliau ini adalah Al-Habib Abdullah ini seorang yang tunanetra, hidup di zaman kurang lebih 100 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang Rotibul Haddadnya masih dipakai. Kemudian banyak kitab dari beliau yang masih dipakai, sedangkan beliau adalah penyandang tunanetra juga. Jadi dari situ saya optimis, kekurangan penglihatan bukanlah penghalang. Keadaan tunanetra kan mungkin kesulitan ya di rumah. Kedua terus berangkat di Solo tidak terasa istilahnya. Langsung Bali mulai pas akhirnya kedua langsung kerasan sampai lolos, sampai keluarga di Solo Mas. Terus keluarga di Solo, sekolah di Pajang itu kursus sampai 3 tahun. Jadi ya manusia mungkin pengen keluarga, itu akhirnya langsung keluarga. 2015 itu ada gambaran pengen ini, akhirnya langsung keluarga itu. Terus tanya bapak ibu, yes. Tapi bapaknya tidak ada kan, masih ibu. Tuhan tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Itulah yang menjadi pegangan hidup Susiana dan Mispan saat berada dalam hidup kekurangan sebagai pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra. Berbagai suka duka pun ia jalani. Sedikit demi sedikit pasien yang datang ke rumahnya mulai bertambah. Biasanya mereka datang dengan keluhan anak demam, hernia, syaraf kejepit, pegal-pegal, pusing, dan gangguan saat menstruasi. Kepuasan pasien yang datang menjadi prioritas utama bagi kedua pasangan penyandang disabilitas netra ini. Apapun keluhan dan permasalahan pasien, mampu ia jawab dan berikan solusi. Saat ini Susiana sudah dikaruniai satu anak perempuan. Rasa kasih sayang yang mendalam ia curahkan sepenuhnya kepada anak semata wayangnya. Menjalani sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis, bisa berkumpul dengan suami dan anaknya, menjadi harapan dan impiannya meski dalam keterbatasan. Di usia 7 tahun pernikahannya, Susiana dan suami cukup merasakan lika-liku kehidupan dalam keterbatasan fisik dan penglihatan. Saat ini keduanya masih butuh perbaikan dalam kualitas kehidupan, baik dari sisi ekonomi, rumah yang ditempati, dan juga usahanya. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia pasti dihadapkan pada salah satu dari dua hal, kesenangan dan kesusahan. Dua hal ini adalah sunatullah, manifestasi dari penciptaan pasangan oleh Sang Ilahi bagi segala makhluk. Ada siang dan malam, ada hidup dan mati, ada kaya dan miskin, ada pula bahagia dan sengsara. Namun, terlepas dari apa yang dialami oleh manusia, entah itu masa sulit atau masa senang, yang jelas perlu dipahami bahwa keduanya adalah ujian dari Sang Ilahi untuk melihat sejauh mana kualitas keimanan,
Apakah dia mampu menjadi orang yang bersyukur? Ataukah sebaliknya akan menjadi orang yang kufur? Baik sahabat bersama, berbagi sesama. Kali ini kita berada di daerah, tepatnya di daerah Semanggi. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman Bapak Mispan dan Ibu Susiana, ya, yang mana di situ ada usaha klinik pijat refleksi. Bagaimana kondisi keluarganya, dan kita akan bersilaturahmi. Mari. Assalamualaikum Ibu Susiana dan Pak Mispan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kami dari TV10 bisa sowan ke Griani Panjenengan. Kalau boleh tahu Ibu Susiana di sini tinggal sama siapa saja? Sama suami, sama anak. Ini Pak Mispan nih, Mas Iya. Mispan. Selain suami ada anak nggih? Iya, Ada anak. Usia berapa kalau boleh tahu? usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Kalau boleh berbagi dengan kami Ibu Susiana, awal mula Ibu mungkin juga bersama Bapak ini mengalami kondisi penglihatan seperti ini, itu mungkin awalnya gimana? Ya, awalnya dulu sih, waktu itu kan saya masih di jenjang sekolah dasar. Waktu itu tahun 94. Ya. Itu memang saya sudah dinyatakan tunanetra sejak lahir, tapi saya waktu itu masih ada sedikit sisa penglihatan, kurang lebih 2 meter ya, masih bisa kelihatan warna, cahaya, terangnya matahari. Itu masih masa-masa Iya, menginjak pendidikan nih, SD. Iya, iya. Jadi waktu itu indahnya fajar di pagi hari, terangnya rembulan waktu bulan purnama masih bisa kami rasakan. Tapi seiring dengan berkembangnya usia, kemudian banyak digunakan untuk mengikuti pelajaran, kemudian mengikuti aktivitas, saya merasakan adanya lagi penurunan penglihatan. Jadi di usia SMP waktu itu tahun 2005, itu yang saya rasakan itu mata itu kan berasa pedih, kemeng, terus setiap hari pusing seperti itu. Sampai berjalan di masa-masa SMA kurang lebih tahun 2008. Dan terakhir saya merasakan semakin total penglihatan saya itu setelah proses persalinan lahiran anak kami. Waktu itu kan setelah operasi sesar baru merasakan penglihatan saya sudah total. Kalau boleh tahu Ibu bersama suami ini perjalanan pernikahan ini gimana itu? Ya, pernikahan. Awalnya Awalnya saya pernah waktu itu yata bakti di lembaga yang namanya Bakti Candrasa. Ya. Di waktu itu saya juga masih kuliah, masih nekuni kependidikan saya di bidang PAI, dan menjelang kelulusan saya mencoba untuk mengembangkan bakat saya di Bakti Candrasa untuk mengajar bimbingan baca tulis braille dan Al-Quran. Disitulah saya bertemu dengan beliau, dan menjelang bulan sekitar 4 bulan usia pernikahan kami, ternyata setelah dilakukan tes saya positif hamil. Dan waktu itu saya sempat bingung dan sempat terpuruk, ya Allah, kenapa dengan kondisi ekonomi yang sangat minim saya sudah mengalami kehamilan. Dan waktu itu berjalan waktu demi waktu hingga masa menjelang proses kelahiran. Saya mencoba untuk membuka hati saya. Mungkin saya ingat di waktu itu, di waktu saya masih berada di pendidikan sekolah, guru saya pernah menasehati bahwasanya anak adalah rezeki. Suatu saat kau menikah, rezeki pun akan datang. Awalnya jatah rezekinya hanya untuk 1 orang. Ketika kita punya anak, punya pasangan, rezekinya akan dilimpahkan. Jadi
itu kunci yang membuat saya kembali ingat nasihat-nasihat guru-guru kami sekian tahun yang lalu sangat bermanfaat ketika kami mengarungi rumah tangga. Jadi itulah yang membuat hati saya kuat, yang mendukung saya waktu itu. Pertamanya dari keterpurukan saya, dari kecemasan saya, kenapa saya menjadi disabilitas tunanetra, tidak seperti mereka rekan-rekan kami. Jadi waktu itu saya belajar dengan para habaib, para syarifah yang ada di sekitaran tempat tinggal saya, dan saya dikenalkan oleh seorang tokoh yang namanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau adalah penulis kitab Latiful Haddad dan kitab Risalatul Mu'awanah yang begitu indahnya. Pesan kami dari keluarga kepada pemirsa TV 10 dan juga seluruh rekan-rekan kami untuk janganlah selalu pesimis, janganlah selalu menyalahkan kehendak Allah, bahwasanya kita harus ingat Allah adalah Maha yang mengetahui, Allah adalah Maha bijaksana, Allah Maha alim, alim dari seluruh ilmu. Dan satu yang menjadi moto hidup saya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286 menjadi semboyan saya, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang dengan ujian di luar kemampuan, sesuai dengan kelas kita, sesuai dengan tingkatan iman kita, sesuai dengan kemampuan hati kita. Jadi optimislah, di masa akhir zaman kita masih menemukan mutiara-mutiara terindah apabila kita berusaha untuk mencarinya. Baik Ibu Susiana dan Bapak Mispan, kami terima kasih atas panjenengan meluangkan waktu untuk menyambut kami dari TV 10. Ini alhamdulillah ada sedikit Bapak Mispan dan Ibu Susiana rezeki dari TV 10. Monggo Bapak Mispan. Ya, alhamdulillah ada sedikit beras deh, saya taruh sini. Ada sedikit rezeki dari TV 10. Monggo. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Kami dari TV 10 mohon undur diri, mohon pamit. Semoga silaturahmi ini tidak berhenti sampai di sini, nggih. Amin. Semoga Bapak dan Ibu semakin diberkahi, sehat walafiat, dan insya Allah dimudahkan semua urusan. Amin. Amin. Allahumma amin. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu menggali nilai potensi yang ada di dalam dirinya dengan kesungguhan dan selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar mendapatkan hasil yang terbaik, tentunya terbaik menurut Sang Pencipta. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Mispan dan Ibu Susiana, dengan keterbatasan penglihatannya, beliau masih terus saja menuntut ilmu, menjadi pribadi yang baik dan tentunya bermanfaat bagi sesama. Saksikan bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV 10.